Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di studio SMK 2 Kuripan sudah hadir bersama kita Kabid SMK Dinas Dikbud NTB yang akan menjelaskan tentang SMK BLUD yang akan kita tanya langsung bagaimana sebenarnya SMK BLUD ke depan. Pak Kabid, kenapa SMK sekarang ini harus BLUD? Jadi begini, kalau SMK itu tidak bisa dia berkembang, itu semata-mata karena regulasi. Misalnya dari aktivitas belajar itu lahirlah sebuah produk, lahirlah sebuah jasa. Itu produk yang lahir dari aktivitas belajar itu baru produk hasil pembelajaran atau prototype. Belum bisa dia dijadikan sebagai produk komersil atau produk industrial. Karena kalau dia sudah menjadi produk komersil, ada kegiatan publikasi di dalamnya, ada kegiatan bisnis di dalamnya, itu tidak diperbolehkan untuk sebuah sekolah sebelum menjadi BLUD. Nah, apapun aktivitas yang ingin kita membuat maju SMK itu, ujungnya itu ada sebuah hambatan yang disebut itu adalah legalitas. Maka kita ingin mendorong seluruh SMK di NTB itu supaya menjadi BLUD. BLUD membuka ruang industrial bisa masuk ke dalam sekolah, kemudian membuka peluang kerjasama dengan siapapun, kemudian membuka peluang hasil produk tadi itu bisa dijual. Karena tujuan SMK itu ada dua, yang pertama itu siswa terampil, kemudian siswa terserap itu terserap dia berwirausaha, terserap dia bekerja, terserap dia mandirikan. Kalau untuk mendapatkan siswa terampil, itu ujungnya itu adalah anak-anak harus dapat pengulangan aktivitas yang berulang-ulang. Kalau SMK itu dana bosnya sekian, dana BPP-nya sekian, itu untuk menghadirkan pengulangan dari aktivitas praktik itu dioptimalkan, paling dia hanya bisa belajar sekali dua kali saja untuk dipenuhi fasilitas praktiknya. Nah, supaya dia ada pengulangan yang terus-menerus, bahkan sampai di luar jam belajar itu dia berada di sekolah dalam rangka mengerjakan aktivitas praktiknya itu, harus ada kerjasama kemitraan atau order yang masuk, ya kan? Secara kontinu. Nah, begitu order yang masuk itu datang ke sekolah, itu pintunya itu harus melalui pintu BLUD, karena sekolah itu bukan lembaga bisnis, tetapi dibukalah ruang supaya ada aktivitas produksi yang berlangsung terus-menerus, di mana pelakunya para siswa, guru. Dia akan terus-terus meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan keilmuannya dalam bidang kerjaan. Nanti order itu berkembang. Bapak bisa kerjakan ini, oh bisa. Bapak bisa kerjakan ini yang lebih sulit, oh bisa. Sampai ada tantangan-tantangan berulang-ulang itu yang sifatnya teknologi tinggi itu, kita akan membuat anak-anaknya semakin pintar, guru kita semakin hebat. Nah, oleh karena itu harus kita menuju BLUD. Jadi ada dua penjelasan tadi itu. Yang pertama itu karena ada hasil produk pembelajaran itu yang begitu baik dari sekolah supaya bisa dikomersilkan, itu dia harus pintunya BLUD. Kemudian anak itu supaya ada praktiknya itu terdapat pengulangan aktivitas, itu harus ada order yang masuk. Order yang masuk itu harus pintunya melalui BLUD. Supaya dia industri itu bisa masuk berkantor ataupun bermitra dengan sekolah itu, dia harus pintunya BLUD. Nah, beberapa keadaan sekolah misalnya mesin rusak itu tidak harus nunggu kapan dana bos cair, dia bisa membiayai diri sendiri dari sumber pemasukan yang tadi itu. Jadi tidak ada hambatan-hambatan berarti ketika produknya sudah jalan, sekolah itu akan kencang gitu, anak-anak itu akan ramai dia beraktivitas, tidak sempat nanti anak-anak kita dalam berkegiatan di luar yang tidak baik. Jadi dia berada di sekolah saja. Sama misalnya kita berada di studio ini. Ini studio dalam rangka melatih anak-anak di bidang pertelevisian. Itu sudah bagus nih, auranya sudah aura industrial. Tetapi ini tidak bisa berkembang ketika tidak ada order yang masuk di sini. Production house itu tidak bisa berkembang kalau tidak ada orang order di sini. Anak-anak ini pengulangan yang syuting kita ini di depan ini, dia harus mendapatkan pengulangan aktivitas terus-menerus. Supaya aktivitasnya terus-menerus bisa berulang, kita carikan order gitu. Jadi bisa kita dari Dinas Dikbud kepada Bapak Kepala Sekolah, mari inisiasi di SMK 2 Kuripan ini menjadi SMK Group, bentuk timnya dengan baik, kemudian yang terpenting adalah semangatnya sama.
Yang jelas macam transparan dan akuntabel. Iya. Satu lagi Pak Kabit, mumpung ada kesempatan kita berdialog. Jadi pesan kepada kepala sekolah nih sekarang supaya bisa meraih SMK BLUD ini sekarang, apa kiatnya yang harus dilakukan oleh kepala sekolah yang belum diajukan ini supaya nanti SMK itu betul-betul siap untuk di BLUD. Tahap sekarang ini ada 15 SMK kita yang telah kita dorong ada di BLUD. Dari 15 SMK tahap 1 itu, target kita itu 10 yang lolos dari verifikasi yang tadi kita lakukan. Tahap kedua besok kita akan mengajukan 20 sekolah. Nah, tahap 20 sekolah itu yang mana gitu? Sekolah yang sudah memiliki kemapanan dan sarana produksi. Misalnya SMK kelautan yang sudah punya kapal, kita sudah punya kapal. SMK pariwisata yang sudah punya bis dan sudah punya hotel. SMK pertanian yang sudah punya kandang, ada 10.000 ekor, 15.000 ekor dia punya kandang, ada dia punya sapi dan sebagainya. Kemudian SMK yang telah memiliki produksi-produksi yang sudah masuk ke pasaran. Nah, yang masuk ke pasaran itu pun dilakukan dengan kemitraan dengan industri-industri lokal yang sudah ada. Nah, dari sekian banyak jenis SMK tadi yang sudah kita proyeksikan, insya Allah 20 di tahun 2022 kita lakukan untuk menjadi BLUD. Nah, kemudian apa kiatnya supaya bisa menjadi BLUD? Kiatnya adalah pertama, sekolah itu harus menyiapkan diri dari sisi administrasi. Nah, dokumen-dokumen yang sudah diajukan oleh SMK pada gelombang 1 silahkan dicontoh, silahkan dia dipelajari. Apa-apa yang menyebabkan mereka lolos menjadi BLUD, kemudian dipelajari, disiapkan dirinya. Yang berikutnya itu adalah sudah mulailah sekarang pembelajaran berbasis produk. Jadi setiap belajar itu ada hasilnya, ada yang dilihat. Iya, dalam istilah kita kemas namanya teaching factory. Teaching factory itu adalah aktivitas belajar yang menghasilkan produk atau jasa. Nah, kemudian dari sisi struktur itu harus struktur SDM yang ada di situ sudah mulai dipetakan. SDM mana yang siap terlibat dalam struktur grup itu sudah mulai disiapkan. Tidak mesti harus dia banyak sebenarnya, sedikit tim kecil tetapi dia efektif itu yang bagus yang sudah dilakukan oleh sekolah. Ya, terima kasih atas informasinya dari Pak Kabit langsung Kabit SMK Dikbud NTB. Semoga informasi yang telah disampaikan tadi oleh SMK-SMK yang akan menyusul nanti menjadi BLUD, maka dia akan mendapatkan informasi yang sempurna, valid, dan akan mempersiapkan syarat-syarat menjadi SMK BLUD. Terima kasih atas kunjungannya Pak Kabit SMK di studio kami di SMK 20 IPAN. Semoga pertemuan ini dan penjelasan ini akan memberikan dampak yang baik bagi kami semua SMK. Ya, sebelum tutup, coba adik maju satu. Nih, ya ini siswa kita nih. Sini, kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya, jurusannya apa? SPT. Iya, tadi adik yang syuting itu. Apa kesannya sekolah di SMK 20 IPAN dengan jurusan itu? Sangat membantu kita, sangat membantu kalau ada acara kita bisa menyiarkan dari jurusan ini. Dan juga banyak prestasi yang kita ikut, seperti lomba-lomba kita bisa ikut dan mendapatkan peringkat berapa? Iya, udah banyak kakak kelas dan kita juga pernah juara 1. Ada yang tingkat nasional, kakak kelas yang ikut kemarin itu mendapatkan tingkat nasional di festival apa yang kemarin? Festival film horor. Festival film horor. Ya, bagus. Kamu cita-citamu jadi apa? Menjadi seorang produser. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Kabit atas kunjungannya. Sekali lagi sudah tadi kita mau untuk lebih lanjut lagi karena kita semangat untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Kabit SMK yang lagi energik. Semoga pertemuan ini menjadi berkah bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.